Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh kuasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jumlah bukanlah faktor keberhasilan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita pasti bisa mengalami kemenangan. Dalam kehidupan ini, apapun situasi yang kita alami, mungkin kita merasa diri kurang, tidak bisa, tidak mampu. Tapi bersama Tuhan, kita dimampukan dan pasti diberikan kemenangan. Dalam konteks ayat ini kita membaca tentang suatu peristiwa di mana Gideon dipilih Tuhan untuk memimpin perlawanan terhadap serangan tentara Midian. Ada 32.000 orang yang maju, ingin berjuang bersama-sama dengan Gideon. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jumlah itu terlalu banyak. Gideon menyuruh yang takut dan gentar untuk pulang. Lalu 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Tapi 10.000 juga terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi mereka melalui cara mereka minum. Akhirnya hanya tertinggal 300 orang. Dan firman Tuhan dalam ayat ini berkata, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membandingkan jumlah tentara Midian dengan jumlah orang yang bersama-sama dengan Gideon, maka kita akan melihat suatu perbedaan yang sangat jauh, bagaikan gunung yang tinggi dengan sebuah bukit yang kecil. Tentara Midian yang harus dihadapi oleh Gideon dan orang-orangnya berjumlah 135.000 orang. Bayangkan saudara, 300 orang melawan 135.000 orang. Ini di atas kertas pasti kalah. Tapi yang luar biasanya adalah bersama dengan Tuhan, jumlah yang sedikit tidak menjadi faktor, dan jumlah yang besar tidak menjamin kemenangan, sebab kuasa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Melalui hal ini, Tuhan mau mengajarkan kepada Gideon dan orang-orang Israel, dan juga kepada kita semua, bahwa kekuatan dan kemenangan bukanlah hasil dari jumlah manusia, bukanlah hasil dari kekuatan kita, tapi merupakan hasil dari kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas kita. Dalam situasi apapun juga, di saat kita mengandalkan Tuhan, meskipun kita mungkin merasa tidak berdaya, orang-orang mengatakan kita tidak akan bisa, tapi Tuhan mampu melakukan pekerjaan yang besar melalui kita yang kelihatannya kecil. Kita perlu mengerti bahwa kalau Tuhan ada bersama kita, dan memang Tuhan ada bersama dengan kita, bersama saudara dan saya, maka kita pasti dapat mengatasi segala tantangan. Kita pasti bisa melewati semua masalah persoalan. Kita tidak sendirian saudara. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mungkin kita saat ini mengalami masalah-masalah yang berat. Masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam berbagai hal. Tapi percayalah bahwa Tuhan di pihak kita. Dan karena Tuhan di pihak kita, maka kita pasti mampu mengatasi semua persoalan.
Kita pasti mengalami kemenangan. Kita pasti bisa melewati setiap kesulitan dan tantangan. Jangan fokus pada keterbatasan kita, saudara. Jangan fokus pada ketidakmampuan kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan, Allah yang berkuasa. Masalah hidupmu mungkin kelihatannya berat. Pergumulanmu mungkin kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, saudara, bahwa bersama dengan Tuhan, apapun persoalan, tantangan yang ada, kita pasti bisa. Kita pasti mampu menghadapi dan mengalami kemenangan karena kuasa Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kegagahan kita, bukan kepandaian kita, bukan karena kita banyak, tapi semua karena Tuhan. Kuasanya yang memberikan kemenangan, kuasanya yang memberikan keberhasilan, kuasanya yang memampukan kita untuk mengatasi setiap persoalan dan situasi. Mari arahkan pandangan kepada Tuhan, jangan lihat diri kita yang kecil, tapi lihat Tuhan yang maha besar yang ada bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan kita akan melihat karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami percaya apapun situasi kami, walaupun kami lemah tidak berdaya, tapi bersama Tuhan kami pasti bisa. Kami pasti mengalami kemenangan, sebab Tuhan yang memberikan kami pertolongan dan kuasa-Mu yang ajaib termanifestasikan dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan atas setiap persoalan. Kami percaya dan mau berharap kepadamu. Kami mau andalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, sebab hanya di dalam Tuhan saja kami akan alami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan yang sedang dalam pergumulan apapun, agar kuasa Tuhan bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami aminkan firman-Mu, dan kami proklamirkan janji-Mu atas hidup kami. Engkau baik Tuhan, dan kami akan berkemenangan karena Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami terus untuk hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati-Mu, dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.